saatnya kita bersiu. Ini kemarin menjadi pusat perhatian dunia, bahkan para yang bukan fans MU pun penasaran di bawah Rangnick mainnya seperti apa sih MU. Dan kalau gue lihat sih so far komen-komennya menarik ya, walaupun mungkin ada juga yang nyinyir ini baru lawannya Palace doang, ini baru satu pertandingan, belum bisa menjadikan patokan atau tolak ukur. Tapi kalau kalian melihat dalam satu latihan doang dan juga dalam langsung cuma 2 hari dari pergantian dari Carrick dan juga menuju Rangnick, perubahan apa yang menurut kalian sangat drastis dari permainan tadi malam? Best dulu. Biar gue ngajarnya gampang. Perubahan apa yang berbeda banget kemarin dari MU dan juga di era sebelumnya sama era Rangnick? Oh ya, Arteta out, baru saja meningkat 50.000. Coach setuju nggak kalau Roger Smith ke Arsenal gantiin Arteta musim depan? Nanti kita bahas. Nggak ada bedanya. Langsung, Bes, apa sih? Oke, tentu yang paling beda sekarang adalah orang yang nggak biasa ngeliat Ronaldo ngepres, akhirnya ngeliat Ronaldo ngepres, ya, itu satu. kemarin, ya kan? Terus kedua, bisa, kan? sekarang kan lebih banyak mengandalkan permainan lewat wing. Ya wing play, sayap. Dua sayapnya tuh masuk ke dalam supaya fullbacknya naik. Kalau itu yang gue lihat kemarin. Susah, Bes, soalnya. Kalau masuk terus keluar tuh susah. Emang masuk ke dalam pasti. Tapi buat ngejadikan sebuah tolak pertimbangan bahwa lawan Crystal Palace, MU berhasil, MU sistemnya baru, gua rasa nggak bisa serta-merta dibilang seperti itu. Karena kalau kita lihat dari papan taktik, misalnya seorang Crystal Palace, dia pun nggak ngepres. Iya, dia nunggu di tengah. Reaktif football berarti dia. Reaktif football dia. Ketika dia nunggu di tengah, ya back-backnya MU yang sekelas Maguire kelihatan jago nih. Wah, dia bisa bawa bola, dia kelihatan percaya diri, dia bisa bawa sampai sini. Akhirnya ketika bola udah dipegang sama 2 center back-nya atau ball playing defender-nya, 2 fullback-nya juga ikut naik. Dalot dan juga terus si Rashford masuk ke tengah sama Ronaldo berdua, kadang-kadang Rashford agak turun sedikit. Terus di sini ada si Sancho di kiri, terus ada Fernandes yang tadinya di tengah. Akhirnya dia masuk ke dalam. Ini namanya half space. Dia ngisi di situ, terus fullback-nya naik. Ya begini-begini aja nih, ketika dia dapat bola, ya. Emang kata gampang gini-begini aja ya maksudnya begini-begini aja, maksudnya nggak serumit itu, ya kan? Enggak. Tinggal. Kalau nggak serumit itu justru yang simpel itu rumit. Nah, justru sederhana itu susah. Ya, dulu ada legend Belanda pernah. Bodoh apa Johan Cruyff ya ngomong. Sepak bola itu sederhana. Tetap bermain sederhana itu sulit. Makanya gue bilang sesederhana itu sistemnya. Tapi ya kan, ya butuh orang yang tepat buat ngasih taunya. Ya kan, Pak Guru ini si Ralf Rangnick membawa sistem ini ke MU, formasinya 4-2-3-1 di atas kertas. Lalu Rangnick itu nonton Just Talk. Akhirnya dia pakai ini, terus ketika dia ngelakuin press, tentu yang paling signifikan adalah bagaimana MU sekarang itu ngepres dan bagaimana seorang Fred itu kelihatan jago banget. Itu karena sekarang lini pertahanannya udah naik. Kalau dulu era Ole, lu sebagai fans MU pasti lihat dong, si MU berapa kali menang lawan Chelsea, pernah menang lawan City, sepak bolanya counter attack. Ya, ketika si line-nya udah naik di sini, 2 gelandang bertahan tadi yang akhirnya nunggu nyerang, itu kelihatan lemah. Karena memang dia nggak jago buat diserang. Tapi ketika line-nya udah naik, dia ada di lini tengah. Ini kelihatan jago nih kawan ini. Jadi kelihatan kayak Kante. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal MU, bahkan Rangnick tuh sempet statement wawancaranya dia seolah kayak kaget main-main ini ternyata bisa melebihi ekspektasi dia dalam satu sesi latihan dan dalam pertandingan pertamanya. Artinya apakah memang sebenarnya ada prediksi bahwa main-main MU nggak sanggup sebenarnya bermain seperti ini dengan sesi yang sangat singkat? Bisa, tinggal dikasih tahu. Gimana coach dengan sesi yang singkat? Gini ya. Gue minta waktu agak lama dikit. Boleh. Just talk nih. 1, menang dari Crystal Palace 1-0 itu bukan hal yang luar biasa. Setuju. Gue tidak melihat kemenangan sama sekali. Tapi sebenarnya gue setengah kaget adaptasinya, tapi di sisi lain gue nggak kaget juga. Gue mulai sedikit jelaskan. Bedanya sama Ole apa? Ole main 4-2-3-1, oke? 4-2-3-1. Jelas? Ya. Pada saat sedikit lagi. Enggak, miring aja, miring. Pada saat ini pegang bola, ini pemainnya ini kalau Ole nih. Mental semua. Nggak segitu. Ini ngapain ada di luar lapangan? Enggak, ini contoh aja. Lagi dirawat. Pemainnya jauh. Ekstrim. Kalau lu kemarin lihat, semua yang pegang bola minimal ada 3 orang. Jaraknya rapet. Kalau ini jauh pun di sini. Artinya lebih kombinasi. Nah,
si Fred pada saat dia meninggalkan posisinya, ikut ke depan, McTominay turun. Ini tuh ke dalam. Ya. Pada saat Teles atau si Dalot ke depan, ini mundur, menutup. Artinya kembali lagi, beban distribusi bola yang selama ini di bawah Bruno. Sekarang semua merata. Di peringan. Satu. Kedua, sirkulasi bola cepat. Itu udah kayak MFC aja. Ya. Passing kontrol. Beda. Ya. Positioning. Beda. Jadi dengan 3-4 perbedaan, ini masih karatan. Maka dari itu gue bilang Ferrari ini baru masuk gigi 2. Belum ngebut ya? Belum ngebut. Karena ada beberapa momen di mana Fred meninggalkan posisinya, dikena counter. Kelabakan juga. Pelesnya jelek. Pada saat mereka kehilangan bola, dari lini belakang sudah ngepres. Oke. Satu. Dan ada satu faktor lagi membuat gue bilang, kenapa Maguire bagus? Zaman Ole, Maguire ada beberapa pemain, itu pasti main. Iya. AWB Maguire merem pasti main. Oke. Feeling gue di bawah dia, Rangnick bilang semua akan dapat kesempatan, termasuk Van de Beek nanti dapat kesempatan. Lu main bagus, lu akan main lagi. Iya. Secara tidak langsung pemain akan lebih termotivasi. Benar, sama kayak Auba di Arsenal. Ada kompetisi ya. Jelek-jelek main terus. Inilah pentingnya pelatih. Makanya gue masih nggak paham. Masih ada fans Ole mengatakan bahwa nggak banyak berubah. Siapa? Coach? Siapa? Banyak di timeline gue. Banyak. Gue pikir ada Nggak banyak spesifik. berubah. Ini baru satu match. Iya. It's not about menang 1-0. 1-0 itu nothing lawan Crystal Tapi Palace. ada Iya kan? Taiwan beda ya. Tapi permainannya luar biasa. Perbedaan sudah kelihatan. Ini baru satu match, baru latihan 3 hari loh. Determinasi, motivasinya Iya. udah kelihatan beda gitu. Dan dia bisa memotivasi di dalam lapangan, di luar lapangan. Dan nggak banyak gerakan-gerakan nggak perlu kayak Maguire suka megang Iya, bola betul. kelamaan. Maka dari itu, betapa pentingnya sosok pelatih. yang Walaupun punya lu sistem dikasih ya. Ferrari, kalau lu main naiknya di gigi 1 kayak Ole, nggak kemana-mana. Oke? Nah, ini yang gue bilang, harusnya fans MU itu sadar, lu bersyukur. Turunkan ego lu, ngaku bahwa Justin bener, lu salah. Ngerti nggak? Emang ngomongin apa sih ini yang Justin bener Justin salah emang apa soal Ole? Mereka tetap kepala batu mempertahankan bahwa Ole itu benar butuh proses. Enggak. dengan Ini sekarang. proses dengan progres. Iya. Ole proses kagak ada progres. Walaupun ya sebenarnya juga baru satu pertandingan Enggak, lawan Palace. lu juga termasuk yang bilang Ole ada proses, nggak ada progres. Loh iya dong. Lo Nggak ada progres, sudahlah. Lu nggak usah kepala Lo jangan batu. ngomongin sama sekarang sama beda. Kan gue bandingin sama 2 musim Ole. Ole progres kan dari sisi hasil dong. Gua ngomongin Dari hasil, iya. Kan gue ngomongin dari progres. Lo ngomongin dari formasi. Enggak, dari sistem. Kalau lu dari hasil, itu lihat kembali lagi kayak Chelsea. Golnya itu dari mana? Apakah dari sebuah set play atau skill individu? Dari Ole murni skill individu. Pada saat skill individunya ngedrop, nggak kelihatan. Kalau lu punya sistem, skill individu ngedrop, lu ganti pemain. Sistemnya berjalan. Sekarang baru satu match, sistemnya sudah kelihatan. Walaupun belum ada jaminan juga gitu kan. Sama sekali nggak, Belum ada jamin nggak juga, ada. kan? Dalam hidup nggak ada jaminan. Makanya maksudnya lo Tapi belum bisa at least bisa gue bilang, karena gue udah tahu Rangnick main kayak gimana. Iya, dan Rangnick belum pernah juara sama tim besar kan? Karena dia nggak pernah pegang tim besar, Tim makanya besar nggak belum ada pernah yang juara. pernah mau dia. Apa? Tim besar belum ada yang pernah mau dia kan? Betul. Iya kan? Iya, Lo juga tapi- belum bisa menilai sebagus itu juga enggak. sebenarnya. Kembali lagi. Yang kita bahas, yang gue bahas sekarang, lu dan temen-temen lu, bahwa definitely ada perubahan. Itu yang penting. Loh, ya lo nggak bisa ngebandingin progres dalam sisi permainan sama progres dari sisi hasil. Itu that's different angle. Exactly. Iya, exactly. Makanya lo nggak bisa bilang Ole nggak ada progres. Gue tidak pernah mau bahas hasil, kan lu kan tahu. Ya itu. iya kan yang lo bilang soal progres. Progres kan beda Permainan. poin orang. Enggak dong. Orang kan pointers orang progres itu nggak cuma dari sisi permainan. Nah, Coach. itu kardus yang lihat hasil doang. Iya, karena lu Itulah kemarin, maka dari itu mereka bilang rank 3, rank 2 dikasih Sancho, Iya, iya. Varane, rank 1. Nah, Nggak ada dasar. itu yang kardus menurut gua. Gua kan nggak ngomong dari sisi Varane, Enggak, Sancho sama Ronaldo bakal tapi juara. banyak fans MU mengatakan tahun ini bakal juara Iya. karena didapat suntikan. Tapi kan gini. Tapi nggak ada dasarnya Tapi sama kalau sekali. dari era Jose Mourinho dia bilang
ini gua ngadepin anak-anak ini aja di peringkat kedua, ini menjadi prestasi terbesar gua bahkan dibanding Europa League dia ataupun juara-juara dia yang lalu, karena ngadepin orang-orang ini nggak gampang gitu kan. Tapi ketika Ole bisa progres dari peringkat 3 ke peringkat 2 dan ada final Europa League, buat pelatih yang nggak punya CV bagus, buat pelatih yang nggak punya sistem, ini progres dari hasil bukan permainan. Dari hasil iya, tapi kenapa seperti udah kita bahas tahun lalu bisa rank 2 karena Chelsea pecah Lampard, gitu juga dong. Karena ini dalam sebuah kompetisi ranking itu kan tergantung bisa lawannya. 3-4 tim langsung bisa jatuh semua gitu kan. Enggak, ini kan tergantung dari lawannya. Seperti apa, that's why progress. Untuk gua nggak ada progress karena kalau lu mau menang tidak bisa ngandelin skill. Ya oke, tapi kan sekarang kita lihat Barcelona pun nggak ada Messi, mati kan juga nggak punya. Banyak cedera. Iya, tapi intinya dia butuh pemain yang punya skill juga. Bukan kan? skill. Kualitas pemain, MU itu nggak pernah cedera. Kan? Pemainnya MU nyaris nggak pernah cedera panjang. Tapi karena permainan, karena mereka terlalu ngandelin skill, they win the game. Ibaratnya Madrid pun nggak punya sistem yang lu bilang di bawah Zidane, bisa menang sah-sah aja kan? Iya, kan? Karena kualitasnya kan Nah, bagus. itu maksud gua. Jadi artinya progres itu nggak cuma melulu dari permainan. Ketika pelatih bisa motivasi pemain untuk juara, bukan. Bisa juga dong. Bukan. Hasil itu ada dasarnya. Iya, setuju. Dasarnya kalau lu kuat bukan skill individu, tapi permainan. Iya, tapi kalau skill individu itu bisa dimotivasi yang pelatih untuk keluar terus, bisa juga dengan Madrid contohnya kan. Tidak ada satu contoh di mana pemain skill individunya keluar terus dengan bagus. Ya kan ada 11 pemain bergantian mereka. Kalau benchnya bagus. Ya Madrid kan buktinya bagus kan. Madrid bagus karena Barca keteteran, Ji. Ya lu mah alasannya gitu mulu maksudnya. Kan begitu. Ya masa tahun lalu lu bilang Barca benchnya keteteran kan nggak juga. Madrid juga benchnya nggak punya Barca kan udah berapa tahun jelek. Karena pemainnya so-so aja. Ya tapi masih ada Messi. Masa lu bilang sekelas Griezmann jelek, sekelas Suarez jelek? Yang bilang Messi sehebat itu siapa? Kan udah menurun Messi sekarang. Ya, tapi kemarin masih jadi top scorer La Liga, masih top scorer di ya mana-mana jadi Ballon d'Or juga. Masa lu bilang pemain jelek? Ya Ballon d'Or lu lihat wartawan yang milih. Oke, tapi kita nggak usah ngomongin melebar terlalu jauh. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi MU kemarin banyak tadi yang tadi coach bilang ada kompetisi di sana. Kayak Dalot sama Telles yang sekarang bisa menggantikan AWB dan juga Shaw. Ini yang nggak ada satu pemain dapat garansi bahwa dia konsisten yang dilakukan sama Ole. Tapi menurut kalian dengan adanya sekarang Dalot dan juga Telles yang udah bermain cukup bagus, bakal lebih reguler atau bakal terus bergantian rotasi? Nah, inilah yang gue sebut betapa pentingnya sebuah sistem. Siapapun bisa yang main nggak penting. Mau Dalot, mau Telles, mau Shaw, mau Bailey, mau Lindelof, pokoknya lu nggak perform, lu ganti. Di zaman Ole nggak ada itu. Berapa tahun si AWB main terus? Bentar, gue potong. Kalau menurut tuh zaman Ferguson, kalau gue nggak bandingin Ferguson, cuman kan dulu kita tahu, gue juga nonton Ferguson nggak punya sistem yang pakem kayak Pep, kayak Tuchel. Tapi dia bisa pemainnya siapa aja main bisa juara gitu kan. Hebatnya Ferguson gitu kan. Bukan di sistem, tapi pilih pemain, memotivasi pemain. Nah, berarti kan ada sisi lain juga kan. Sisi lain. Cuman lu gitu juga nggak bisa banding zaman sekarang karena dulu nggak banyak pelatih luar yang lebih hebat daripada Ferguson masuk. Terbukti bahwa Ferguson ini biasa aja di Eropa. 2009-2011 dia obok-obok sama Pep. Ya. Dengan pemain bagus tapi sistemnya sosok. Kita sepakat soal itu. Sekarang udah banyak pemain Inggris, pelatih luar masuk, pemain luar masuk, kelihatan. Yang Inggris so-so. Evolusi sepak bola udah semakin maju kan. Betul. Bes, kalau menurut lo gimana? MU sekarang dengan banyaknya pemain-pemain yang ingin buktikan diri, Van de Beek, Telles, Dalot, apakah ini menjadi momentum buat MU untuk kembali pemain-pemain membuktikan siapa nih yang bisa capable bermain di Rangnick? Menurut lo seperti apa? Ya pelatih bagus pasti bakal bilang jangan pernah minta kesempatan dengan saya untuk main ya kan. Ini siapa nih pelatih bagus yang ngomong nih? Ya ada aja. Rahmat Darmawan. Tapi buktikan di latihan karena di setiap latihan itu adalah kesempatan dan ini Ole bilang Van de Beek latihannya luar biasa apa tetap aja nggak dikasih kesempatan. Artinya Ole bukan pelatih bagus dong? Bukan lah, gue tim bukan oleh pelatih bagus. Ya gue juga nggak bilang oleh pelatih bagus, tapi dengan kapabilitasnya. Ya berapa tahun terakhir MU menangnya hoki-hokian aja, lempar bola ke depan. Ya, tapi yang jelas Ole bagus pada Pirlo menurut gue. Pirlo dua trofi. Kita panggil dulu. Halo Kardus ngomongin trofi. Ya, Pirlo 2 trofi. Oleh berapa trofi? Berapa tahun? Berapa tahun? Setahun. Pirlo 2 tahun sekarang. Ada Nesa. Siu.
Pokoknya kemarin ini Fred cetak gol semalam menurut gue merupakan apa ya? Awal yang baik lah ya di eranya Rangnick sekarang. Karena terakhir dia nyetak gol itu kan di laga awal musim MU musim ini kan. Siapa? Fred? Si Fred. Ya udah lama Jadi lah. udah lama, jadi cukup baik lah. Gimana data gue? Ini kan udah cocok belum gue namanya Nesa Rajasa? Nah, Kan anak didiknya Mas Aryo. oh, gue pikir istri kedua Ini gitu. bukan, Sorry nggak jadi nggak berani. Anjing, Kalau masuk emang infotainment gitu ya. Ada Mbak Inji, maaf Mbak Inji. Tapi ini Ji perbedaan. Tapi kayak gue kenal ada yang, nggak ada yang di sana. Apa sih? Nggak lanjut. Tapi ini perbedaan gue sama Fred. Fred ini spesialisasi pembuka ya, gue spesialis penutup. Kan harus tutup pemain manis. Gue sudah ketawa-tawa tuh Apa Mbak. sih? Dia tahu banget tuh ada apa. Bandingin sama Fred. Dia udah. Nesa. Ya pokoknya intinya golnya Fred semalam spesial lah. Nesa itu bandingin Mbok ya sama Susan Bakhtiar. Nah, gitu. Mas, ini kopi kenapa dipegang mulu nih? Iya sespesial ini maksud gue golnya Fred semalam. Ya, ya, ya. Spesial kopi kapal api special mix gula aren perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli. Nah, Aroma dan Jibratin, rasanya jelas lebih enak. nah betul jelas lebih enak. Minum Nah dulu. Jibratin Minum kalau dulu. misalnya kalian mau beli ini nggak usah repot-repot, tinggal beli aja di toko-toko terdekat seperti supermarket terdekat atau juga minimarket terdekat. Jadi gampang ya. Nah sekarang waktunya kita kuis persembahan dari kopi kapal api special mix gula aren. Pertanyaannya adalah, ini dia pertanyaannya. Lawan tim apa Fred cetak gol perdananya di MU di ajang IPL? Sekali lagi pertanyaannya, lawan tim apakah Fred cetak gol perdananya di MU di ajang IPL? Nah, nanti kalian bisa jawab formatnya nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram kalian. Terus nanti tinggal tulis aja ya kok di live chat. Nanti yang beruntung akan kita hubungi, cek DM, terus nanti kita hubungi lewat Zoom. Ya. Nah, nanti kalau Zoom, kalau Nesa bilang kopi kapal api special mix gula aren, passwordnya adalah kopi dengan gula aren asli. Nah, itu dia. Tadi pertanyaannya, gue revisi dikit, itu gol perdana Fred di MU ya, di IPL tuh kapan? Udah lama lah, berapa tahun lalu sebenarnya. Nanti 2018, lawan siapa tuh kalian tinggal tebak ya? Nah, Lawannya itu. tim Oke, gitu. silakan dilanjutkan Panji. Oke, kita nggak perlu panjang lebar. Sekarang kita udah sedikit mencok-mencok. Gue mau bahas sedikit soal Fred ya. Oh iya, boleh. Sebelum masuk Sedikit, sedikit aja. Nah, dikit. Orang bilang, ya Fred man of the match, bla bla bla. Lu nggak lihat, pada saat lawan Arsenal, di 12 menit pertama, dia 3 kali salah passing. Iya, di press. Kalau itu seandainya jebol, udah lain cerita, ngerti nggak? Jadi Fred tidak sehebat yang Olympic, dia punya etos kerja, kita sepakat semua. Setuju. Cuman, dia masih bermain tanpa kepala. Nah, semoga di bawah, at least kemarin Teknik. lebih baik lah. Iya. Lebih baik itu adalah timing, Ji. Iya. Kapan dia masuk, kapan dia nunggu. Aduh, Harusnya. Ini admin kardus nih musuh lu nih. Ya, Admin MU Indonesia. Ya, itu super kardus. Harusnya di bawah Rangnick, at least dia bisa lebih baik. Nah, ya kan. Jadi dia tahu kapan dia maju, kapan dia tidak. Dan golnya kemarin faktor luck-nya kan gede. Iya. Ya, karena mungkin juga- That's why gue nggak mau bahas golnya lah. Iya. Tapi cara permainan Fred, iya ada progres. Tapi masih belum selevel di mana MU butuhkan. Oke. Permasalahan terbesar Fred adalah, tadi udah dibahas Coach adalah kapan dia ngerebut, kapan dia passing, kapan dia keluar. Sering salah oper. Ya. Untuk ngerangkum itu kita nyebutnya dengan positional awareness. Wih, Ya, jadi awareness-nya dia Kesadaran ketika posisi, dia posisinya di mana nih? Ya. Ya, dan dengan sistem baru yang diterapkan oleh seorang Pak Guru Rangnick, itu jarak antar lini di MU semakin sempit. Dengan caranya gimana? Backnya naik nutup ruang yang ada di sini. Kalau zamannya Ole, semuanya nunggu di sini, terus Kejauhan jaraknya. Iya, siap-siap jarak serangan jauh. balik, dan akhirnya track post. Makanya berapa kali kita bilang bahwa kesalahan terbesar MU adalah tidak beli gelandang bertahan, malah belinya sayap, malah belinya Ronaldo. Beli nama. Tetapi dengan didorongnya Maguire, Lindelof, Dalot, Telles ini 2-3 line ke depan, akhirnya Fred ini nggak perlu khawatir. Iya. Ketika dia kelewat, langsung nih Ada yang meng-cover ternyata masih ada yang posisinya. cover dia. Nah, jadi makanya jangan kaget ya. Oke, memang Fred nggak sebagus yang orang bayangkan, seperti kata Koci. Tetapi jangan kaget. Di match-match berikutnya dia akan kelihatan kemampuan Dia sebenarnya akan seperti memberi apa. kontribusi besar. Karena Iya, apa? betul, setuju Karena gua. apa? Di belakang dia udah di mulai backup. support semua. Support sistemnya jalan sekarang. Sistem positioning. Iya. Gue takutnya, ini gue takut dan Klopp juga takut. MU itu main kayak arahnya kemana? Bayern Munchen. Wih. Di mana positioningnya top, jaraknya oke, passingnya oke, Ya, tinggal- timingnya oke. Itu butuh waktu. Butuh waktu. Tapi arahnya itu udah ke sana.
That's why gue sampai detik ini bilang Arteta out karena dia nggak Karena harus ada sanggup pelatih juga kayak gitu. untuk Yang bikin pasti, seperti yang itu. pasti MU nggak mainnya ball possession, tetapi mainnya possession progresif. Nah, ini lebih modern daripada ball possession. Karena ball possession Lu itu dia bakal mempersulit mainnya. sepak bola pakai istilah-istilah orang mana paham istilah begitu. Jadi kalau ball possession dia mainnya square pace. Jadi kiri kanan kiri kanan. Itu Kalau ini ibaratnya lebih ke square depan. pace operan kotak. Enggak, tapi itu udah dikomenin sama Jebret Tim katanya ini udah media IPL. Kita ngomongin sama